Selamat pagi semua teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita sedang mengikuti ibadah Koramdio pagi ini. Saya diberi kesempatan menyampaikan pengajaran dan saya memberikan judul dari pengajaran yang kita akan dengar pagi ini. Judul yang sangat sederhana tetapi mendasar, yaitu kasih kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya memberikan judul yang sederhana tetapi jelas, kasih kepada Tuhan Yesus? Tujuannya adalah supaya kita mendapat pengajaran yang membawa kita kepada momen, kepada suasana, kepada kesempatan untuk evaluasi diri sebagai anak-anak Tuhan yang setia melayani, setia beribadah, dan yang berkomitmen untuk menjangkau banyak jiwa. Kenapa saya berikan judul kasih kepada Tuhan supaya kita mendapat momen kesempatan untuk evaluasi diri? Karena dalam kenyataan nanti kita juga akan membaca ayat. Tetapi dalam bagian pendahuluan ini saya mau nyatakan bahwa banyak dalam realita hidup orang percaya, realita di dalam gereja, banyak Bapak Ibu sekalian yang tidak terlihat tetapi ada. Orang-orang Kristen yang aktif melayani, aktif beribadah, bahkan sangat semangat bermisi, jangkau jiwa, doakan orang, dan lain sebagainya. Mereka nampak aktif, mereka nampak berkomitmen, mereka nampak sangat setia, tetapi tanpa disadari, hati mereka itu sudah tidak lagi mengasihi Tuhan Yesus. Nanti saya sampai kepada istilah hati mereka sudah dingin dan membeku. Ya, mereka kehilangan kasih kepada Tuhan, tetapi mereka masih bisa berkegiatan secara rohani. Mereka tidak lagi punya hubungan persekutuan dengan Tuhan secara intim. Mereka tidak ada dalam hadirat Tuhan. Mereka sudah kehilangan kepekaan hati nurani, tetapi mereka masih sangat aktif dan setia beribadah dan melayani Tuhan. Ini terjadi, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus kita waspadai, dan hal inilah yang akan kita bahas pagi ini. Mari membaca satu nats utama dari Wahyu pasal 2, ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Begini saya akan bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ya, Tuhan tahu tuh jerih payahnya jemaat di Efesus ini ya. Surat kepada jemaat di Efesus. Tuhan tahu jerih payahnya jemaat ini, ketekunannya jemaat ini, ya. Jadi jangan saudara melabel dengan asumsi kita dulu, tapi berdasarkan teks ayat. Ayat ini bilang jemaat Efesus itu berjerih payah untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan tekun menjalani disiplin rohani, tekun menjalani tanggung jawab rohani. Berikutnya, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, dan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, dan bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Yang berikutnya pada frase ini, teman-teman, Bapak Ibu, jemaat di kota Efesus ini adalah jemaat yang dinilai oleh Tuhan. Mereka memiliki pemahaman teologi yang baik, doktrin yang baik, dan mereka menghidupi doktrin yang baik itu dengan benar, sehingga bisa membedakan mana rasul palsu, mana rasul yang asli. Bagus. Lalu ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Wah, ini kan lebih luar biasa. Grade-nya sudah grade martir, ya.
Great yang tidak lagi memikirkan dunia, tetapi memikirkan kekekalan. Sebab mereka mau menderita karena nama Yesus. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ya, sampai di sini dulu. Teks ini dari ayat 2 dan 3 menyatakan bagaimana Tuhan Yesus mengetahui dengan tepat keadaan, situasi, kondisi di jemaat Efesus. Jemaat ini bukan jemaat yang jatuh dalam dosa, percabulan, bukan jemaat yang kompromi dengan dosa. Jemaat ini bukan jemaat yang suam secara fisik, secara kasat mata, tapi ini jemaat yang aktif, jemaat yang dinamis. Ya, kalau boleh kita andaikan, jemaat model jemaat seperti di Efesus ini ada di Indonesia. Mungkin banyak gereja-gereja kecil berbondong-bondong belajar dari gereja ini. Ikut seminar yang diadakan oleh gereja ini, ikut pengajaran yang diadakan oleh gereja ini. Bahkan mungkin berangan-angan ingin jadi anggota gereja dari gereja seperti jemaat di kota Efesus. Betapa tidak, ini wajar. Jemaat yang antusias, jemaat yang tekun, jemaat yang bisa memotivasi anggota gerejanya untuk tetap sabar, berani menderita, tidak mengenal lelah, pengajaran teologinya bagus. Pendek kata, ini gereja yang mendekati sempurna. Dan ini gereja yang layak disebut gereja yang berhasil. Secara kasat mata, garis bawah itu, dalam pandangan mata kita. Tetapi bagaimana dalam pandangan mata Tuhan, dalam perasaan dan penilaian Tuhan, kita harus lanjut pada ayat berikutnya. Next. Nah, Anda ketemu ayat yang keempat, makanya saya berikan judul, Kasih kepada Tuhan Yesus. Sebab ayat 2 dan ayat 3 sangat kontras dengan ayat 4. Ayat 2 dan ayat 3 itu adalah penampilan kasat mata. Ayat 4 adalah ayat yang dilihat Tuhan ke dalam hati. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5, teguran yang lebih keras dikatakan, atau juga ajakan, yaitu ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi Bapak Ibu, jatuhnya itu dalam. Bukan jatuh di permukaan. Bukan jatuh di tempat yang dangkal. Bukan jatuh dalam perkara yang biasa. Ya, perhatikan itu. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Bertobatlah. Ternyata Bapak Ibu, jemaat selevel jemaat Efesus yang sangat giat bagi Tuhan, yang sangat tekun dalam menjalankan disiplin rohani, yang bisa memiliki doktrin dan pengetahuan teologi yang sangat bagus, konsisten dalam menjalankan teologi itu, dan mereka sabar bahkan berani menderita, memiliki jiwa martir, tidak mengenal lelah, ternyata dicela Tuhan. Wow, dicela Tuhan. Ini sesuatu yang harus kita renungkan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Sehingga solusinya cuma satu, bertobat. Kembali kepada apa yang semula ada dalam penilaian Tuhan, dan yang ketika surat ini ditulis di Pulau Patmos pada tahun 90 Masehi sudah tidak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya katakan ayat 2 dan ayat 3, boleh kembali ke ayat 2 dan 3. Ini adalah past tense. Ya, ini adalah masa-masa ketika surat kepada jemaat di kota Efesus belum ditulis. Ini adalah situasi yang lebih banyak menggambarkan ketika jemaat di kota Efesus tahun 60 ataupun tahun 70-an Masehi dirintis
didirikan, dikembangkan, digembalakan oleh Rasul Paulus. Konon menurut tradisi gereja, Timotius juga pernah menggembalakan, dan juga Yohanes, sang penulis surat kepada jemaat di kota Efesus, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus menulis surat ketika dia berada di pembuangan di Pulau Patmos. Jadi ayat 2 dan 3 ini bukan realita present, bukan realita ketika surat kepada jemaat di Efesus dari Pulau Patmos ditulis. Ini adalah ulasan masa lalu, past tense. Kalaupun ada di masa ketika surat ini ditulis, hanya sisa-sisa saja dan tidak memiliki greget lagi di hati Tuhan. Tidak lagi disertai dengan spirit mengasihi Tuhan Yesus. Kembali ke ayat 4. Jadi saat surat ditulis adalah masa lalu yang diulas, dan ataupun saat surat kepada jemaat di kota Efesus ditulis tahun 90, mereka tetap giat tetapi sudah mengalami degradasi, mengalami penurunan tajam. Yaitu apa? Mereka tidak lagi mengasihi Tuhan. Ya, mereka berkegiatan tapi kehilangan kasih kepada Tuhan. Mereka punya doktrin teologi yang bagus, tapi mereka tidak punya persekutuan dalam hadirat Tuhan. Mereka punya jiwa martir, tidak sabar terhadap dosa, tetapi kehilangan kepekaan suara Tuhan. Kehilangan kepekaan hati Tuhan. Frase dalam ayat 5, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Cepat saja karena waktu, supaya kita bisa diskusi, kita bisa tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, perhatikan ayat 4. Ayat 4 ya, Anda perhatikan baik-baik itu. Itu saya tulis dengan warna kuning. Meninggalkan. Lengkapnya adalah meninggalkan kasihmu yang semula. Next. Kata meninggalkan dalam bahasa aslinya itu bisa berarti melepaskan. Bisa berarti mengabaikan. Bisa berarti membiarkan pergi. Artinya apa? Kasih kepada Tuhan yang mula-mula ada pada jemaat di kota Efesus, kalau kita kembali kepada sejarah gereja yang dibangun oleh Paulus jemaat ini pada tahun 60-an, ya, itu kasih mereka membara, kasih mereka menyala, mereka terhubung secara murni kepada Tuhan yang mereka kasihi, mereka memiliki kepekaan hati Tuhan, dan mereka melakukan semua karena cinta kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya mereka 30 tahun kemudian, ketika surat di Pulau Patmos ditulis, mereka telah melepaskan kasih itu. Mereka telah mengabaikan kasih itu. Mereka membiarkan pergi dari hati mereka, dari jemaat, kasih kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan. Maka saya berikan judul pengajaran pagi ini, kasih kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, dari 3 kata yang berakar pada kata apekes, yang artinya meninggalkan, berarti ini adalah kasih yang hilang bukan tanpa sengaja. Kasih yang hilang bukan karena dirampas orang. Ini adalah tindakan meninggalkan secara aktif, sadar. Ini adalah tindakan meninggalkan kasih kepada Tuhan secara pengertian. Mereka tidak lagi punya kasih kepada Tuhan, tapi mereka sangat euforia, mereka sangat gandrung, mereka sangat bangga, sangat memiliki pride, kebanggaan terhadap gereja mereka, kegiatan mereka, tingkah laku yang mereka
kerjakan yang secara kasat mata sangat peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kalau saya menyimpang sedikit, Anda nanti boleh dalam tanya jawab atau diskusi menyinggung juga. Apa itu? Termasuk juga perhatikan teman-teman Anda yang sudah berkeluarga. Termasuk juga pernikahan kita, relasi rumah tangga kita, suami istri dan anak-anak dan orang tua, itu bisa dingin, itu bisa hilang, itu bisa kita tinggalkan, tapi kita masih berstatus suami istri, kita masih berstatus keluarga, punya anak-anak dalam satu rumah, tetapi relasinya sudah dingin, cinta sudah tidak ada, kasih sayang sudah hilang, ya. Sehingga dalam konseling keluarga, dalam pengajaran tentang pernikahan, ada kalimat bijak yang mengatakan seperti ini. Panaskan cinta sebelum basi. Ya, panaskan cinta sebelum basi. Kita kan tahu ya, masakan-masakan yang bisa basi itu harus sering dipanaskan. Rawon, sup, ya. Makanan-makanan itu harus dipanaskan supaya tidak basi. Kalau tidak dipanaskan akan menjadi basi. Sama, cinta kepada Tuhan itu harus dipanaskan senantiasa. Cinta, kasih sayang kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak itu harus dipanaskan supaya jangan hilang, lepas pergi begitu saja. Dan kita tahu itu terjadi, tapi kita tidak kembali memanaskannya lagi. Ini yang disebut sengaja meninggalkan kasih yang ada, baik kepada Tuhan maupun kalau tadi saya menyimpang sedikit, kepada pasangan kita dalam pernikahan atau kepada relasi keluarga. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang kehilangan kasih mula-mula. Tidak ada orang yang cintanya kepada Tuhan itu menjadi dingin, terjadi dengan tiba-tiba. Tidak ada. Bagaikan air yang kita masukkan ke dalam freezer, itu akan menjadi dingin berjalan dengan waktu. Tidak tiba-tiba dingin. Dan bukan hanya dingin, teman-teman. Akhirnya air yang cair itu bisa menjadi beku. Dan bukan hanya beku, Bapak Ibu Saudara. Pada titik terendah minus 18, air ini lama-lama menjadi membeku, membatu. Dan ini adalah proses sengaja dari cair dingin, mengeras, lalu menjadi ice atau menjadi es yang membeku dan lama-lama membatu. Kalau air misalnya Anda bayangkan 200 ml sebotol air mineral kemasan. Itu kalau kita buka tutupnya dan air itu kita siramkan ke kaca, kacanya tidak akan pecah karena cair airnya. Tapi Anda bayangkan air yang cair 200 ml itu kita bekukan dan bekunya kita bekukan lama menjadi membatu, maka air itu yang membatu itu kita lemparkan ke kaca, maka kacanya akan pecah. Inilah bahayanya kalau kita tidak waspada. Maka judul kasih kepada Tuhan Yesus saya buat untuk menciptakan momen, untuk menciptakan kesempatan kita introspeksi diri, evaluasi diri. Apakah kita yang masih berkoram deo sampai hari ini sejak masa pandemi itu melakukannya karena benar-benar sadar mengasihi Tuhan, atau karena tradisi, hobi, sudah terlanjur enak, habit kita berkoram deo, ibadah secara online. Yang harusnya ibadah secara online koram deo ini yang sudah kita lakukan sejak pandemi, harusnya ini kita lakukan terus dengan cinta kasih yang menyala kepada Tuhan. Mari kita lihat ilustrasi ini. Silakan perhatikan Bapak Ibu. Ini adalah ilustrasi molekul-molekul yang ada pada air yang cair. Di sana ada unsur H2 dan O. Ya, H2 itu yang warna coklat atau orange. O itu warna merah atau mendekati pink. Unsur
kimia dalam air itu H2O, cair. Ya, cair. Nah, kalau H2O cair ini atau air yang cair ini kita mulai masukkan ke dalam freezer, kita biarkan dingin, kita biarkan membeku menjadi ice atau menjadi es, lalu kita biarkan lama di dalam freezer menjadi membatu. Anda perhatikan, air yang cair ini molekulnya, unsur H2O-nya bertebaran karena cair. Ya, tidak bersentuhan, kadang bersentuhan tapi tidak menyatu. Tetapi Anda bayangkan gambar berikut ini. Nah, ini adalah air yang sudah membentuk heksagonal, saling bersentuhan bahkan melekat satu sama lain. Inilah gambar kalau dilihat dalam pembesaran penglihatan di laboratorium, model H2O-nya sudah menyatu, ya, tidak bertebaran. Dari cair menjadi mulai padat, dari bebas bergerak mulai menjadi kaku dan terikat satu sama lain. H2O menyatu, lalu muncullah bentuk heksagonal. Mereka tidak lagi bisa bergerak bebas. Mereka bersentuhan atau bertabrakan satu sama lain. Mereka sudah terikat oleh ikatan hidrogen. Struktur mereka sudah berubah walaupun inti daripada H2O-nya tidak berubah. Jadi secara alami teman-teman, semakin tinggi suhu yang mendinginkan H2O, maka semakin tinggi unsur kekakuan, unsur kebekuan, semakin tidak aktif geraknya. Yang terjadi adalah seperti ini, air yang cair, H2O bertebaran, ketika menjadi dingin apalagi membeku, menjadi seperti ini, heksagonal, kaku, saling mengikat satu sama lain, tidak bisa bergerak bebas, dan mereka membentuk pola yang mekanis, teratur. Nah, ilustrasi air ini sangat bagus, Bapak Ibu sekalian, jika itu dikenakan dengan kondisi hati manusia kepada Tuhan. Belakangan kita semakin mudah dan cepat mendengar berita kejatuhan hamba-hamba Tuhan dibandingkan 10 atau 15 tahun yang lalu, atau mungkin 20 tahun yang lalu. Hari-hari ini kita cepat sekali mendengar hamba-hamba Tuhan besar, ministrinya terkenal, ministrinya berdampak, gerejanya sangat digandrungi, lagu-lagunya disukai, pengkhotbah dan pengajarannya memberkati. Tetapi kejatuhan besar terjadi di gereja itu. Para leadernya moralnya bejat, jatuh dalam dosa. Bahkan ketika setelah meninggal beberapa tahun lalu, ada sebuah hamba Tuhan yang saya tidak perlu sebut namanya, tapi ministrinya sangat jadi berkat. Setelah dibuka file-file di HP-nya, setelah dia meninggal, ternyata berisi dengan perkara-perkara yang cabul dan najis. Anda tahu itu beritanya, ada di Google, ada di YouTube. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, hati yang membeku, yang tidak lagi mengasihi Tuhan tapi tetap berkegiatan, itu seperti air H2O yang tadinya cair, bergerak bebas, melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Itu tahun 60 ketika jemaat Efesus masih menyala-nyala, digembalakan oleh Rasul Paulus. Tetapi pada akhirnya mereka di tahun 90 ketika surat kepada jemaat di kota Efesus ditulis di Pulau Patmos, mereka sudah kehilangan kasih kepada Tuhan. Mereka tidak lagi ada dalam hadirat Tuhan. Walaupun mereka berkegiatan rohani, mereka tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Sekalipun mereka beribadah di gereja, mereka kehilangan kepekaan. Sekalipun teologi dan doktrin tetap membawa mereka menjadi orang Kristen yang radikal. Seperti air yang cair, hati mereka sekarang membeku. Seperti air yang dulu dinamis, sekarang kaku. Seperti air yang dulu fleksibel terhadap hadirat Tuhan, suara Tuhan, tuntunan Roh Kudus.
sekarang kaku mengeras, diam, tidak bergerak, dan tertutup dengan intervensi Roh Kudus. Struktur air yang beku ini menunjukkan adalah struktur yang tertutup, struktur yang status quo, yang kaku, tidak lagi mengizinkan Roh Kudus bicara, tidak lagi mengizinkan Roh Kudus menuntun. Semakin lama semakin dingin, semakin lama semakin sulit untuk dicairkan, semakin sulit untuk disentuh, dan semakin lama semakin keras. Bapak Ibu sekalian, secara ilmiah, es atau air yang membeku ini bisa menjadi cair kembali. Caranya bagaimana? Caranya adalah mereka harus menerima unsur panas. Mereka harus menerima unsur panas. Artinya apa? Kalau hati seseorang yang berkegiatan dan aktif untuk Tuhan sudah kehilangan cinta, kasih kepada Tuhan, sudah kehilangan panas, maka dia akan membeku. Caranya bagaimana supaya kembali kepada kasih mula-mula? Bertobat. Itu artinya apa? Dipanaskan kembali. Hot kembali dengan Tuhan. Punya hubungan intim pribadi dengan Tuhan. Punya relasi yang murni dengan Tuhan. Punya kepekaan dengan Tuhan. Dipanaskan kembali. Menerima firman, segera lakukan. Menerima firman, jangan lempar ke orang lain. Menerima firman, kenakan dalam diri sendiri. Mengizinkan Roh Kudus dan berkata, Holy Spirit, I need you. Speak to my heart. Holy Spirit, bicara di hatiku. Bukan di hati orang lain, di telinga orang lain. Pengkhotbah-pengkhotbah besar, pengkhotbah-pengkhotbah di gereja, itu bicara untuk orang lain, memberkati orang lain. Tetapi kita harus kembali kepada firman untuk saya, firman untuk saya. Roh Kudus menegur saya. Peka terhadap karya Roh Kudus. Teman-teman, Anda perlu tahu, ya, bagaimana air yang cair, boleh kembali ke gambar H2O tadi. Ya. Bagaimana air yang cair itu bisa membeku. Halo, PowerPoint bisa kembali ke... Ya, oke. Satu lagi. Ya, makasih. Bagaimana air yang cair ini bisa membeku? Secara ilmiah kita perlu tahu. Apa itu? Secara ilmiah adalah unsur panas pada air ini pelan-pelan terhisap keluar ketika dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin. Makanya kalau Anda, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kalau Anda bikin es yang kotak-kotak kecil-kecil dari cetakan yang tersedia dari bawaan kulkas, Anda perhatikan itu. Isi air, mulai masukkan ke dalam freezer, tunggu 2-3 jam, maka yang mulai membeku itu, Anda perhatikan, itu adalah unsur sebelah tepi atau pinggir. Atau kalau di atas, itu permukaannya saja. Anda tusuk pakai tangan, itu masih bisa hancur. Air di dalamnya masih cair. Mengapa bisa terjadi? Secara ilmiah, unsur panas yang ada di tepi air itu, ya, itu mulai tersedot dengan unsur dingin. Lalu yang unsur panasnya mulai menghilang atau berkurang, itu mulai membeku. Begitu teori ilmiahnya. Lama-lama semua unsur panas dalam H2O ini menjadi hilang. Itulah yang disebut beku atau ice atau es. Hati kita juga begitu. Kita bisa melayani orang lain, melayani Tuhan, kita bisa beribadah, melayani ibadah, kita bisa jago jiwa, bahkan mujizat terjadi ketika kita melayani, tetapi hati kita membeku. Hati yang membeku itu terjadi karena apa? Bukan karena menyangkal Yesus. Bukan karena hidup dalam dosa percabulan dan dosa yang lain. Tetapi karena unsur panas di hati kita mulai hilang sedikit demi sedikit. Apa yang membuat hilang? Luka-luka batin, luka-luka kecil, ketersinggungan, sulit mengucap syukur, kepahitan, bitterness yang dibiarkan. Dan kita tahu ini akan membuat hati kita membeku. Tapi kita sengaja membiarkan tidak mengampuni, sengaja membiarkan membenci, sengaja membiarkan senang membicarakan kesalahan orang lain,
sengaja membiarkan malam hari selalu ingat-ingat kesalahan orang dan ingin membalas. Tetapi besok paginya kita pelayanan, kita korambeo, kita pimpin perjamuan kudus, kita berkhotbah. Wow, luar biasa selebrasinya. Tetapi yang kasat mata itu menipu diri kita sendiri. Karena Tuhan melihat hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana hati yang beku itu bisa dicairkan? Dengan dipanaskan. Lewat apa? Hadirat Tuhan. Lewat apa? Suara Roh Kudus. Lewat apa? Firman yang kita terima dan berkata, ini untuk aku, bukan untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, menarik sekali. H2O yang cair ini, ketika didinginkan, menjadi beku. Anda perhatikan baik-baik, secara ilmiah, H2O-nya tidak berubah. Hakikat airnya tidak berubah. Tapi bentuk dan fungsinya berubah. Kalau air yang cair fungsinya untuk melegakan tenggorokan, bisa dipakai untuk menyiram, tapi H2O yang sudah membeku, mungkin fungsinya hanya untuk diemut-emut, atau dicampurkan dengan minuman untuk menjadi dingin, atau bisa juga dipakai sebagai senjata menghantam orang lain. Hati-hati, kita tetap umat pilihan Tuhan. Walaupun kita tidak mengasihi Tuhan lagi, kita tetap hamba Tuhan. Sekalipun kita kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan, kita tetap umat yang suka beribadah. Hakikat kita tetap berharga di mata Tuhan. Sama seperti hakikat air, H2O tetap ada. Tetapi sudah berubah hatinya, membeku. Sama seperti H2O yang kehilangan panas, akhirnya beku, bahkan membatu. Termasuk sebuah peringatan bagi kita. Relasi suami istri yang membatu karena dingin. Pernikahan sudah 30 tahun, pernikahan sudah 40 tahun, atau bahkan baru 15 tahun. Sudah mulai kehilangan panasnya, cintanya, kasihnya. Mula-mula hot, lama-lama menjadi dingin, lama-lama membatu, dan lama-lama hilang tanpa disadari ataupun disadari. Oleh karena itu, panaskan cinta sebelum basi. Inilah yang harus kita pelajari. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan perpanjangkan, ya. Ada pada ayat yang ada slide yang berikutnya. Ya, terima kasih. Jadi akibat meninggalkan kasih mula-mula, kaki dianmu akan diambil, kata Tuhan. Artinya apa? Jemaat di Efesus tetap adalah jemaat. Jemaat di Efesus adalah tetap gereja, tapi mereka hidup di luar perlindungan Tuhan, hidup di luar perkenanan Tuhan. Ibadah mereka tetap jalan, mimbar mereka tetap ada, para pengkhotbah tetap berkhotbah, para WL tetap memimpin pujian, para pemusik tetap menjadi musisi gerejawi, para jemaat masih tetap menjadi kumpulan orang percaya, tapi mereka tidak lagi hidup dalam perlindungan Tuhan, tidak lagi hidup dalam perkenanan Tuhan, kalau tidak bertobat. Bapak Ibu sekalian, gereja bisa tetap terlihat aktif, tapi tidak lagi intim dengan Tuhan. Inilah gereja akhir zaman. Dan kita mengakui hanya kita mungkin malu atau kita tidak tegas. Kita sudah mendengar ada banyak gereja bersaing, banyak gereja bersaing. Tidak peduli dengan sesamanya, tapi peduli dengan jumlah jemaatnya. Peduli dengan pemasukannya. Peduli dengan performanya. Peduli dengan penampilannya. Peduli dengan merek gerejanya dan ketenarannya. Tidak lagi peduli dengan hati Tuhan. Tidak lagi peduli dengan gereja-gereja kecil yang butuh dibantu lewat uang miliaran yang ada di kas gereja yang besar. Atau sebaliknya gereja-gereja kecil mulai sakit hati, terluka, bikin isu, bikin cerita yang membusukkan nama gereja-gereja yang sedang tenar hari-hari ini. Ada beberapa gereja yang masuk di YouTube yang tergolong gereja tenar, yang disoroti oleh gereja-gereja kecil, gereja-gereja medium. Lalu mulai kita tidak suka dengan gereja besar itu. Inilah keadaan gereja di akhir zaman, dan salah satunya adalah profil gereja di akhir zaman yang dikeluhkan oleh Tuhan Yesus adalah gereja yang meninggalkan kasih mula-mula kepada Tuhan, seperti jemaat di kota Efesus. Saya tutup dengan sebuah pengamatan akademik ilmiah. Next.
Bapak Ibu sekalian, ada 3 penulis buku. Dan tiga-tiganya ini menyoroti tentang bahayanya aktivitas rohani yang dibiarkan lama-lama menjadi aktivitas agamawi. Next. Bapak Ibu sekalian, terus. Ya. Orang pertama penulis buku ini bernama Weber. Dia memperingatkan tentang adanya sindrom sangkar besi. Ya, sindrom sangkar besi, iron cage. Hati-hati. Orang-orang yang berkegiatan di gereja, ya, aktif di gereja, diteliti, lama-lama menjadi orang yang tidak lagi terhubung dengan Tuhan, tetapi menjadi orang yang sudah bergerak secara mekanis, bergerak dalam sebuah pola, ini yang disebut sangkar, yang tidak bisa membuat mereka mengalami kegerakan yang lebih fleksibel, itu disebut sangkar besi, the iron cage. Ini adalah pengamatan sang penulis terhadap orang-orang di Eropa, khususnya Amerika, yang tadinya bekerja untuk Tuhan, bisnis untuk Tuhan, cari keuntungan untuk Tuhan, menolong orang miskin lewat harta untuk Tuhan. Semuanya adalah karena cinta kepada Tuhan terrefleksi keluar untuk banyak orang. Tapi sekarang tidak lagi, karena sudah menjadi mekanis, menjadi rutinitas. Akhirnya mereka tidak lagi bekerja untuk Tuhan, mencari keuntungan untuk Tuhan, menabung untuk Tuhan, menolong orang lain untuk Tuhan. Tidak lagi, mereka sudah terjebak kepada unsur kapitalisme dan doktrinal kaku, melakukan kegiatan-kegiatan yang dulu bermakna rohani karena cinta kepada Tuhan, sekarang berada di sangkar besi. Lalu orang kedua adalah Willard. Willard ini memperingatkan tentang kekristenan tanpa pemuridan. Artinya apa? Ini sebuah kebohongan besar dalam kekristenan. Bahwa giat bagi Tuhan, bahwa setia melayani, bahwa bahkan berani mati untuk Tuhan. Tapi mereka punya karakter yang tidak mau dibentuk, tidak mau ditegur, tidak mau submit, tidak mau tunduk kepada kebenaran yang Tuhan percayakan lewat hamba-hamba Allah, lewat gereja untuk lakukan pemuritan. Anda dengar sekarang? Pindah gereja itu sesuatu yang mudah. Memberontak kepada gembala, memberontak kepada sistem gereja yang dianggap tidak memenuhi keinginannya. Itu terlalu jelas dibuka, vulgar terjadi di depan mata kita. Orang-orang yang saling baku, menjelekkan satu sama lain, lalu pindah gereja seenaknya. Seperti mereka punya uang, bisa makan di mana saja. Kesombongan rohani karena tidak mau dimuridkan. Itu terjadi. Bukan hanya di kalangan jemaat, di kalangan pendeta, di kalangan hamba Tuhan pun terjadi. Penulis yang ketiga terakhir. Next. Foster memperingatkan tentang disiplin tanpa transformasi. Disiplin tanpa perubahan hati. Disiplin tanpa perubahan karakter, disiplin tanpa perubahan respons yang benar terhadap Yesus Kristus dan gerejanya, terhadap Yesus Kristus dan firman-Nya, terhadap Roh Kudus yang menuntun. Inilah pengajaran yang saya beri judul kasih kepada Tuhan, tapi sayangnya telah hilang dalam gereja. Telah hilang dari gereja, telah hilang dari seorang yang mengatakan dirinya aktivis, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, bahkan hamba Tuhan besar. Kekasih Tuhan, saya tidak sedang memblow up kesalahan seorang hamba Tuhan. Saya tidak menjadikan ini sebuah blunder, tapi kita semua sudah tahu dan ada di YouTube. Pastor Benny Hinn mengalami lagi tragedi yang luar biasa dalam pernikahannya di tahun lalu. Setelah beberapa tahun lalu dia mengalami tragedi. Dan dalam tragedi itu dia ngomong. Ada videonya. Ada YouTube-nya. Anehnya, ketika hubungan saya dengan Tuhan rusak, hubungan saya dengan istri rusak, saya tetap pelayanan, dan dalam pelayanan itu mujizat tetap terjadi. Kalau saya Tuhan, kata Benny Hinn, saya akan bilang, buang itu Benny Hinn, singkirkan itu Benny Hinn dari hadapanku. Anda sudah mendengar cerita tentang Benny Hinn.
Dan biarlah itu jangan dijadikan sesuatu yang biasa. Jangan sengaja kita menjadi beku. Jangan sengaja kita meninggalkan cinta kepada Tuhan dengan membanggakan kegiatan-kegiatan rohani kita. Koramdio kah, pelayanan dalam gereja kah, penginjilan kah, ada banyak jiwa percaya Yesus. Ya, saya yakin Tuhan pun bisa pakai Nebukadnezar untuk memproses bangsa Israel. Dan Nebukadnezar si penyembah berhala ini disebut hambaku. Bisa saja kita tetap melayani, menjangkau jiwa, dan mujizat terjadi karena Tuhan punya kepentingan kepada jiwa-jiwa. Enggak punya kepentingan dengan kita. Kalau andai kata kitalah orangnya yang Tuhan sapa pada pagi ini. Apakah engkau tetap mengasihi aku? Kalau tidak, aku akan mengambil kaki dianmu. Maka bertobatlah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya bertutup dengan doa pengajaran ini, lalu kita akan masuk pada tanya jawab atau diskusi. Bapa, di dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus, kami hidup dalam anugerah. Dan biarlah tidak membuat kami menjadi sombong, membuat kami menjadi percaya diri di luar konteks anugerah. Dan biarlah Tuhan tolong kami inti, termasuk juga relasi suami istri yang sudah dingin. Aku berdoa, belajar dari ayat ini, engkau bisa panas kembali kalau engkau izinkan Roh Kudus bicara, izinkan firman memanasi hatimu, relasimu dengan Tuhan, relasimu dengan pasanganmu, relasimu dengan keluargamu. Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan bicara buat kami lebih jauh dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bro Yosua.